Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, khususnya kelas 9. Di bagian ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, kita simak untuk penjelasannya. Mohon disiapkan alat tulis, bisa buku, pulpen, pensil, dan yang lainnya yang suka gambar. Kita awal dari pertanyaan. Pada reproduksi manusia, awalnya kita berasal dari satu sel telur dari ibu, kemudian satu sel sperma dari ayah atau bapak, kemudian melebur jadi satu. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana dua sel tersebut dapat menjadi seorang bayi, bahkan menjadi manusia yang akhirnya terdiri dari berjuta-juta sel. Seperti yang kita ketahui bahwa kulit kita saja ini kan banyak selnya, tumbuh jadi kuku, ada rambut, kemudian ada gigi yang keras, tulang, itu menjadi banyak jenis sel. Kenapa kira-kira? Pak Besar beri waktu mungkin sekitar 10 detik untuk merenungi atau menjawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Atas izin Allah, sel tersebut membelah menjadi banyak. Izinnya seperti apa? Sunatullahnya itu ada 2 jenis pembelahan yang namanya mitosis dan meiosis. Kalau mitosis itu 1 menghasilkan 2, tapi kalau meiosis 1 menghasilkan 4, seperti itu. Dan mitosis itu biasa terjadi di sel tubuh kita, ya ada rambut, telinga, kulit, epitel, dan lain sebagainya, masing-masing jaringan seperti yang kita pelajari di ada sel struktur jaringan ya di kelas 7. Kemudian untuk sel kelamin, maksudnya sel sperma ya, sel sperma dan sel telur. Nah ini dihasilkan melalui proses ini, proses mitosis. Itu yang perlu diingat. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah mitosis. Nah, seperti yang Pak Basir sampaikan tadi, kalau mitosis menghasilkan berapa? Dari 1 menghasilkan 2. Itu kalau mitosis ini tahapan pembelahannya profase, metafase, anafase, telofase. Ya. Kalau disingkat ada prometa, ana, telo seperti itu. Nah, cirinya kalau profase ini, kalau dalam gambar ini ada sentriol ya kalau nggak salah sudah membentuk benang-benang pembelahan, kemudian kromosom. Kromosom itu adalah yang membawa DNA kita. Itu ada di dalam nukleus. Nukleus itu inti sel. Kalau yang lupa itu buka kembali pelajaran kelas 7 ya. Di bagian ini sangat kental sekali dengan bagian-bagian sel. Nah, kemudian metafase ini membentuk garis lurus, kromosomnya baris, kemudian sentriolnya pada di pinggir, di kutub. Kemudian anafase itu sudah memisah, sudah dipisah. Nah, kemudian telofase sudah membelah menjadi 2, tapi masih nempel. Dan nanti di akhir akan ada, ini proses pemisahannya namanya sitokinesis. Seperti itu. Jadi, sitokinesis adalah proses pemisahan dari 2 sel menjadi 2 sel yang masih menempel gini, memisah namanya sitokinesis. Jadi diingat tahapannya pro, meta, ana, telo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk profase itu kromosomnya sudah membelah. Jadi ada
kalau ini kan ada 2 kromosom, 1, 2, 3, oh ada 4. Ada 4 kromosom, itu sudah membelah, jadi ada 8, tapi masih nempel, seperti itu. Kemudian sentriolnya, ini gelondong pembelahnya, ini yang berfungsi seperti serabut-serabut yang atau otot filamen nanti yang akan menarik sel atau menarik kromosomnya, maaf. Nah, kemudian anafase itu sudah pisah, telofase ya. Nah, kemudian bedanya kalau dengan meiosis apa, Pak? Kalau meiosis, kita simak. Nah ini, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Maaf. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Ini yang pertama ini seperti profase ya tadi ya. Tahapannya sama, prometa, ana, telo 1, kemudian prometa, ana, telo 2. Nah, ini meiosis tahap pertama ini seperti mitosis. Nah, bedanya kalau di sini, ini kan sudah terbagi ya, jadi kalau tadi kromosomnya ada 4 kan, misal kalau mitosis itu kromosomnya 4. Ini dari 4 sudah berduplikat atau mengganda. 4 duplikat. Nah, jadinya kan 8 ya. Oke, jadinya kan 8. Nah, terus di akhir meiosis 1, nah ini tercipta 2 sel. Jadi ada 2 sel. Nah, ini isinya 4. Ini isinya 4. Nah, setelah itu dari 4 ini kan ada 4 ya tadi. Ini ada 4. Ini ada 4. Kemudian dari 4 ini akan membelah lagi. Jadi setengahnya 4 berapa? Ini akan jadi 2, ini jadi 2. Nah, jadi seperti ini. Ini 2, 2, 2, 2. Dari awalnya 1 sel yang isinya 4, kemudian menjadi 2 seperti ini. Seperti itu. Tahapannya sama, prometa, ana, telo. Profase itu sudah mengganda, kemudian metafase itu ada di tengah ya, ini ada di tengah. Kemudian anafase sudah mulai pisah, ini pisah, kromosomnya pisah. Kemudian untuk telofase ini sudah terbentuk, sudah terkutuk, sudah ada di masing-masing gelondong, tinggal sitokinesis saja. Jadi kalau meiosis ini berarti ada sitokinesis 1 dan sitokinesis 2. 1 dan ini sitokinesis 2. Seperti itu. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh melalui WA atau melalui, kalau mau dicatat dulu boleh. Jadi bedanya itu ya, kalau mitosis dari 4 menjadi 4, kalau meiosis kromosomnya dari 4 menjadi 2 setengahnya. Nah ini baru yang sederhana, tubuh manusia itu ada 46 kromosom, nah, bayangkan. Jadi satu sel sperma, satu sel telur, itu awalnya terdiri dari sebuah sel yang terdiri dari 46 kromosom. Nah, ini perbedaannya silakan bisa dicatat. Kalau tadi sudah kita bahas, mitosis itu 4 tahapan, kalau meiosis jadi 2 tahapan. Nah, kemudian jumlah kromosomnya, induknya 4, anaknya 4. Jadi sama dengan induk. Nah, ini kemudian untuk meiosis, nah ini ada istilah baru diploid dan haploid. Kalau induknya 6, anaknya 3. Setengahnya, induknya 2 kali dari, atau anak setengah dari induk. Nah, ini dinamakan pembelahan reduksi atau berkurang kromosomnya. Ada terjadi pada untuk mitosis pada sel tubuh, untuk meiosis pada sel
gamet seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah spermatogenesis atau pembentukan sperma. Terjadi di mana ini? Nah, ini terjadi di testis, terjadi pada manusia laki-laki. Ini. Nah, di bagian mananya? Di bagian yang namanya tubulus seminiferus. Nah, ini gambarannya. Dari spermatogonium, berarti spermatogonium ini ada 4, ada 46, kemudian ini 46, kemudian sudah pisah menjadi 2, spermatosit sekunder, ini sudah juga masing-masingnya 46 ya, 46, masing-masingnya 46, nah, kemudian menjadi 4, nah ini 23. Spermatid namanya, spermatid sudah 23, maaf 23 seperti ini. Kemudian kita lanjutkan penjelasannya. Spermatogenesis adalah yang bisa dibaca di bagian testis pada bagian luar. Proses terjadi secara mitosis dan meiosis. Di akhir pembelahan menghasilkan 4 sel sperma atau ada yang menyebut dengan spermatozoa. Kita lanjutkan sambil mendengarkan adzan ya. Ini adzan subuh. Nah, oogenesis. Nah, ini terjadi pada sel telur, ada di bagian dalam. Hikmahnya kenapa ada di dalam tubuh wanita? Nah, ini untuk menjaga ini sel telurnya. Nah, ini folikel. Jadi ketika haid, menstruasi, itu insya Allah akan dihasilkan, tubuh akan mengeluarkan folikel. Folikel ini yang nanti akan menjadi sel telur. Oke, ini dari 1 tambah besar. Nah, nanti akan menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya, seperti ini. Nah, kemudian akan sisanya menjadi 1. Kenapa kok seperti itu, Pak? Karena ini untuk jadi yang 3 nanti akan menjadi selnya tidak berkembang dan akan diserap oleh tubuh. Namanya disebut dengan badan polar. Seperti itu. Jadi kalau di laki-laki dihasilkan 4 sperma setiap kali pembelahan, tapi kalau wanita 1 kali menstruasi akan menghasilkan 1 sel telur. Dan untuk wanita punya 2 ovarium ya, 2 ovarium kanan dan kiri. Tapi qadarullah untuk wanita yang umum menghasilkan 1 sel telur. Kadang ovarium yang kanan, kadang ovarium yang kiri seperti itu. Tapi juga ada kondisi khusus yang wanita yang diizinkan oleh Allah, 2 ovariumnya kadang, nah itu yang terjadi pada, bisa jadi anak kembar. Anak kembar ada beberapa jenis ya, nah, ini salah satu jenis kembar. Karena waktunya terbatas, ini ternyata sudah subuh. Kita lanjutkan sebentar, kita sampai pada pembelahan ini ya, pembentukan sperma dan ovum. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum terjadi pada perempuan, tepatnya di ovarium, berada pada tubuh bagian dalam.
terjadi secara mitosis dan meiosis. Di akhir pembelahan menghasilkan satu sel telur atau ovum, sedangkan 3 sel yang lain berhenti berkembang, disebut badan polar, diserap kembali oleh tubuh. Nah, ini perbandingan antara spermatogenesis dan oogenesis. Ini terjadi untuk pembentukan sperma dulu ya. Ini diagramnya seperti ini. Oh, ini sudah kanan kiri, mohon maaf. Pak Usir salah membaca. Nah, ini mitosisnya di sini dari spermatogonium dan oogonium nanti menjadi spermatosit primer. Lah ini meiosis bab 1. Nah, di sini masih 46 ya. 46, di sini juga masih 46. Di sini juga 46. Ini juga kromosom. Ini kromosomnya berjumlah 46. Kemudian di bagian ini meiosis ini sudah 23. 23 ini yang membelah ya. 23. Nah, ini perbandingannya untuk ini nanti jadi badan polar, tidak ini akan membelah lagi 2, tapi nanti akan diserap oleh tubuh badan polar ya. Membelah jadi total nanti dihasilkan 1 ovum dan 1, 2, 3. Nah, ini badan polarnya ada 3. 1, 2, 3. Ini akan diserap oleh tubuh seperti itu. Oke, terima kasih. Ini mungkin penjelasan untuk reproduksi pada bagian pertama, yaitu tentang pembelahan sel. Mungkin ada banyak istilah yang kita kurang paham ya, tapi ya itu dipelajari untuk belajar. Sekian dulu, ini part 1 dari sistem reproduksi. Kita lanjutkan yang bagian berikutnya, yaitu organ produksi dan fungsinya. Terima kasih atas, oke, kita sampai jumpa, bertemu lagi di video berikutnya untuk nama dan fungsi dari organ reproduksi pada manusia. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.